Kak Gendra ya. Tapi masih banyak pilihan sih. Kemarin kan nggak salah Dominator sempat bawa Cayan Agudo deh. Cayan Agudo bisa juga Iya kan itu. Dominator yang bawa ya atau Bigetron? Kayaknya Dominator. Kayaknya Domi deh. Iya. Di game terakhirnya lawan Bigetron. RRQ. Lawan RRQ ya? Bentar. gua Kayaknya ingat. Dominator. Kayaknya Bigetron deh. Siapa namanya? Iska. Ya. Yang mana tuh? By the way. Yang Cayan. Oh iya, Iya, Cayan. Yang Cayan Cayan. tuh sempat waktu yang pakai Dominator ya? Ya, pakai Oh Dominator. iya benar Iya. lawan RRQ. Lawan Benar. RRQ kan? Iya Iya. lawan RRQ. Mereka bawa Agudo Cayan ya. Bisa aja sih Dominator ngebawain draft kayak gitu lagi. Tapi sekarang masuk game yang kelima. Dan semakin malam semakin panas sepertinya ini Mall Taman Anggrek ya. Kayaknya dari Domination juga udah mulai deg-degser nih karena poinnya udah mulai dikejar sama Kak Gendra. Masuk ke dalam draft ban and pick Luna Dharma di ban. Dan Zhangfei seperti yang tadi kita udah bahas gak bakal dilepas juga sama Dominator. Dan ngebawa Gun Enmo di tangan dari Girl L. Iya, Sakir nih keluar. Sakir keluar juga pada akhirnya di tangan tim Dominator. Antara memang nggak pengen dipick sama Kak Gendra ya dari Sakirnya itu sendiri. Dan juga mereka kan pengen ngabisin marksman poolnya juga. Jadi kayak maksa lu pengen ngambil Chano gak, ternyata enggak di ban juga. Dari Dominator udah punya long sama Gun Enmo ya. Yang dimana tadi sempat dipakai sama Kak Gendra juga dan itu works bagus banget. Sebenarnya sakit ya buat pokingannya. Dharma ban Luna dan ini belum kelihatan Dominator mau main jungle apa nih? Ya, ada Alain di sini di band. Garo juga masuk ke dalam band list yang dipunya sama tim Dominators. Garo bagus sih kalau misalkan gak terburu-buru ya. Dan kalau misalkan emang mereka mau ambil hero yang capable buat nahan-nahan di depan dari tim Kak Gendra, mereka bisa ambil damage deal yang gede di area of effect belakangnya, yaitu adalah Huang Zhong yang mungkin mereka bisa contek dari RRQ. Tapi masih ada Marco Polo sih sebenarnya. Yang tadi kita bahas ya. Iya masih ada Marco Polo. Cuma agak repot aja karena dia harus tahu timing couple blades-nya si Gun Enmo juga nih. Wah iya juga ya, yang short tuh bahaya tuh. Iya makanya. Karena yang short tuh areanya gede, lebih lebar dia. Area lebih lebar walaupun memang range-nya tidak jauh. Tapi untuk di bagian jarak dekatnya itu bagus banget. Dan sekarang ada Byron. Wah ini pilihannya bagus sih kalau menurut gua kalau misalkan emang mau ambil Marco Lopo atau Marco Polo. Bisa. Karena Marco Polo juga ini ya, apa namanya, mandiri bisa dibilang dari Marco Polo itu sendiri. Cuman ngelihat Agudo, Lianpo, Yixing, Huang Zhong ini cocok. Iya. Agenda real Huang Zhong. ya. Iya, tapi ada Garin mau jangan bahaya. Ntar kena couple blades lagi diem Iya, dia lagi mau mateng diem, di flaming situ. ball, couple blades meledak. Lagi coba untuk ngambil tower tiba-tiba hilang ya. Hilang teman saya mana katanya. Dan Gun Enmo emang ini agak problem ya karena dia punya couple blades, lini belakang dari pemain-pemain Kak Gendra harus bisa yang jaga positioning at least atau mungkin bisa repositioning lah ya Fiska ya. Dan Soye sepertinya akan jadi pilihan untuk Kak Gendra bersama dengan Liu Bang, combo dengan Lianpo dan juga Yixing. Last pick Dominator, Assassin kan nih series? Fuad. Harusnya, Fuad. Fate. Oh astaga. Kirain. Fate bisa sih. Local pride. Karena terakhir tuh ya, kalau misalkan tim Dominators pakai Fate, mereka itu hero damage deal di belakang tuh banyak. Jadi ketika buka Belati si Iya. Fate-nya, Jungle-nya Biron. Heno Jungle? Heno jungle. Kira Biron. Kira mau Biron jungle tank ya, tapi ternyata Heino jungle dimainkan oleh Dominator. Counter langsung juga ke arah Agudo ya di sini ya. Cukup menarik. Heino Jungle. Tapi Meta. terlalu riskan gak sih? Kuat sih. Meta Soalnya di sisi Kak Gendranya ada Liu Bang. gak peduli Heino tuh. Oh, gitu Liu Bang. ya? Ketika dia masuk Cuek. cuek, jadi kayak Cuek. misalkan dia maju nih, kan dia keteng begini kan. Terus dia invade nih, kayak maju-maju pakai mode melee kan, Leap of Fate maju-maju gitu, terus ada Battlefield Command, Fate Rewind. Iya benar. Tapi Pulang. sebenarnya ya ketika Vetriwan itu momentum timingnya kan juga makan waktu tuh sebenarnya. Nah, tapi kayaknya dengan Liu Bang datang, kalau misalkan diklik kan gak ada damage-nya. Ditungguin keburu pulang. Jadi kayaknya serba salah sih, gak bisa ketangkap harusnya sama Liu Bang. Oh, kita lihat apakah Heino dari Tian X di sini akan memberikan impact untuk Dominator dan sekarang menjadi skor 2 sama, berarti siapapun yang mengamankan game ini bakal mengamankan match point mereka. Apakah Kak Gendra atau Dominator yang masih mendominasi dengan kemenangan mereka dengan total 14 kemenangan semenjak babak regular season masih bisa mendominasi? Atau justru sang El Familia yang akan mengejutkan kita di game yang kelima. So, Bala Gendra dan Domination, mana semangatnya? Masih senang teman-teman karena ada lagi
lagi kejutan yang dipunya oleh tim Dominators. Kita lihat dari target yang dipunya sama Heino-nya ini banyak banget ya guys. Mereka manfaatin area of effect yang dibuat sama Wirau. Fauna-faunanya bisa nge-stack lifesteal dari Scepter of Fate mode melee yang dipunya dari Tianex nih lihat. Betul sekali, dan kali ini juga kita lihat adanya beberapa kontak ya di mid lane dengan Mulberry Power. Gak jadi masalah, cuma jual beri serangan di awal aja, kenalan-kenalan teman-temannya. Skor sementara 2 sama, sangat sengit sekali adik-adik. Dan Lanfeng memilih Soyue, berarti late game banget Riz ya? Late game banget, Soyue tuh nunggu item kelima kayaknya ya. Tergantung sih sebenarnya dia mau bikin attack speed atau dia emang mau mainnya fierce dengan Siege Breaker. Ya antara atau mungkin bikin susah tim. Bikin susah tim. Bisa juga. Kalau di awal kalau sniper nggak kena-kena ya, Yeah. wild win-nya itu agak-agak sabun, jadi agak sedikit sulit. Dan teman-teman jangan lupa ada in-game voice sticker esports yang bisa kalian bungkus dengan diskon 30%. Sekarang sudah kembali di tanggal 30 Mei sampai 5 Juni nih, sisa 5 hari lagi. Jadi tunggu apa lagi? Buka shop, sikat 131 token per stikernya Lihan. Per stikernya ada 4 tim esport ya. Ada Bigetron, Alter Ego, Onyx dan juga Rex Regum Kion yang ready. Dan kita back to the game Faris. Dan kali ini kalau di atas harusnya Guyu dengan Bironnya ini bisa banget dominasi buat ngelawan ke arah Liu Bang. Sedangkan Heino Tianex, Fate Rewind terpaksa dibuka. Too early, karena memang beberapa damage masuk semua ke arah Tianex Faris. Betul, semuanya di-TB-in sama Tianex. Dan kita masih belum di-show bagaimana item yang di-build oleh Tianex di sini. Terlihat sangat jelas dari tim Dominators. Mereka bisa ambil keunggulan di early game ya. Dengan cara mereka tetap harus si Lanfeng ya. Karena Lanfeng ditinggal mulu di sini lihat. Lihat pokoknya selalu main di mid mulu barengan sama Senko. Ya dan Lanfeng juga mungkin masih punya getaway ya buat dia kabur ya. Cuman ya tetap ya pelurunya di awal pasti dipakai banyak buat ini juga kan, nge-snipe juga kan. Dan kali ini ada World is My Board yang keluar dari Rasenko. Infinite Fastness mau nggak mau juga harus dipakai. Di sini dari Lanfeng juga berhasil buat ngecuri ya satu buah Firehawk yang tadi pengen diamankan sama Dominator. Cuman lu sadar gak sih kayak beberapa objektif early biasanya diamanin sama Kagendra. Dan kali ini Dominator masih megang untuk awalnya. Walaupun hanya sedikit ya bedanya ya. Ya, takes time sih sebenarnya dari tim Dominators. Karena mereka bawa Heino dan kalau misalnya emang mau bikin agak-agak semi damage atau memang fully damage, itu bisa banget. Tapi memang resikonya lumayan gede juga. Karena hero burst yang dipunya sama tim Kagendra ini gak main-main di late game nanti. Lanfeng dengan criticalnya dan attack speednya. Hans juga dengan burst damage dari Dominator Shield dan juga staggering charge plus pasif yang dia punya. Itu pasti sakit banget. Dan untuk di awal pasti Wirau nggak tinggal diam sama lu. Karena dia punya sisi yang banyak dan area of effect tipikalnya jadi gampang buat nangkap orang kayak gini. Dan sekarang Aham tidak punya infinite fastness. Gak boleh offset nih Lihan. Betul sekali dan kali ini masih ada Wirau yang melempar satu buah Furpolnya ke depan. Dia pakai coba untuk ngebuka juga satu buah Wild Ground untuk ngecek semak di sana. Ada taking liberties menuju ke arah Jerl. Couple Blades bantuan untuk meng-clear minion wave. Dan Heino dari Tianex sudah mulai berulah. Jungle-jungle ini akan diambil. Karena serba salah ketika lu lawan Heino jungle. Dibiarin jungle lu hilang, ditembakin ya. Kalau lu datang, lu ngasih dia ke mode melee. Yang dimana bakal lebih kuat lagi. Dan harusnya ini bakal nguntungin banget Dominator dengan bawa Heino jungle ini. Jadi serba salah ya sebenarnya. Jadi serba salah kita guys kalau misalkan lawan Heino. Kita juga belum tahu nanti akan seperti apa, menjanjikan apa enggaknya investment yang dipunya oleh tim Dominators. Karena Tyrant yang pertama milik Kagendra kembali. Grip di early game, lagi-lagi mereka yang kuasai lihat untuk di game yang kelima. Betul sekali. Dan kali ini Tyrant duluan ya, karena mereka emang setup duluan sih tadi sih. Dan Tianexnya emang lebih fokus buat ngambil timer jungle milik seorang Wirau juga. Dan dari Raguyu juga masih belum main agresif karena Hans juga mainnya Liu Bang. Udah ada pergerakan dari L, Riding the Winds menuju ke arah semak, langsung di Mulberry Power. Dominator shieldnya menyala bangku. Bakal coba untuk incer ke arah tower, karena tujuan mereka untuk dapetin ini, Outer Tower. Tapi Heino dari Tianex masih farming, Lanfeng juga melakukan hal sama. Jadi cuma trade objektif aja sih. Kayak misalkan Dominator ambil apa, Kagendra mencoba untuk ambil yang lainnya. Karena mereka nggak mau ketinggalan step sama teman-teman dari Dominator, Faris. Iya, flash out tadi sempat diintip juga. Tremor Smash dengan kombinasi serangan ultimate yang sangat baik dari seorang Hans. Infinite Fastness dibuka untuk keluar untuk tim Dominator. Sayang banget ya. Gue ngeliat dengan playstyle yang seperti ini, Kagendra bisa jauh lebih efektif
kalau misal mereka manfaatin farmland gankingnya. Tapi masih belum berasa. Ada Tianex juga di sana yang akan langsung masuk menuju ke dalam mode melee-nya. Dengan One Scepter of Fate, ada lifesteal lumayan besar dan kembali lagi dengan Fate Rewind. Jauh banget tiba-tiba ada di jungle dia sendiri. Iya, di belakang tinggal jalan kaki, naro portal di belakang ya kan. Dia punya checkpoint di sana, tinggal Fate Rewind balik. Jadinya enak banget buat invasi, ngebikin Kagendra ini miskin. Dan dari arah lu, bakal dipukul mundur, sudah low HP kali ini. Cuman mereka emang dari Dominator harus hati-hati dengan adanya combo Liu Bang, Battlefield Common dan juga ini Lian Po yang tadi sempat dilakukan juga sama mereka. Buat nangkep dan nge-trigger Infinite Fastest harusnya nggak sulit untuk Kagendra, Riz. Iya, dan kelihatan juga ya kalau misalkan Dominators di sini mau ambil Heino, itu bisa jadi benefit. Kenapa? Karena nggak ada Ganmo, nggak ada Angela. Dan Nua juga kan tadi udah sempat dipakai belum sih? Sama tim Kagendra? Nua kayaknya belum ya, karena Jerl yang pakai ya. Iya, karena midnya tadi udah ke-expose lah intinya. Iya. Jadi dengan Heino pick, kayaknya aman banget. Dengan tidak adanya mid laner mages yang burst tipikalnya. Jadi di sini aman sentosa Tianex dengan Heino-nya. Begitu juga playstyle yang dipunya sama tim Dominators masih belum kelihatan jelas mereka mau kemana. Saat ini sih mereka ngedev aja ngereaksi apa yang dilakuin sama tim Kagendra. Betul sekali, jadi emang gak bisa ya untuk bikin create sesuatu gitu. Karena Kagendra kayaknya nutup banget. Dia punya posisi cukup aware, lo bisa lihat dari daerah jungle milik yang sudah diambil juga. Guard Her Grace dipakai, langsung di Radiance, di Tremor Smash Battlefield Command. Bahkan Jerl gak bertahan sama sekali. Ultimate crowd control di sana. Aham will be the next target, masih ada Infinite Fastest tapi L-nya terjebak. Tidak bisa melarikan diri. Kagendra, match point di depan mata. Ini Tianex mau ngapain? Gak ada wave minion. Dia punya Overlord juga belum enhance, Riz. Dan high ground di atas juga bakal didapetin sama Kagendra. Cuma ada Aham sendirian. Harusnya belum end sih, karena masih bisa di defense dong. Wah ternyata. Kaget Pak, serem juga nih Riz. Kalau di NC kayaknya susah ya, tapi udah sempat kebelok nih. Dia punya lip, apa ya? Leap of Fate. Oh, Leap of Fate. Leap of Fate. Leap of Fate, ya dia punya Leap of Fate. Dia punya teleportnya udah sempat kegeser. Sekarang ada di area jungle milik tim Kagendra. Split push yang gua kiranya tadi dia recall, revive tower, tapi ternyata nggak dilakuin sama mereka. Mereka memilih untuk let go. Ini resikonya lumayan gede sih, karena mereka akan ke-split konsentrasinya untuk clear bagian atas dulu dan diprioritaskan terus tuh bagian atasnya. Iya, ini Kagendra ngeprank apa gimana ya? Kalau mereka menang ngeprank sih, jujur. Ngeprank ya, karena kemarin di Liberation nggak begini, ya kan? Waduh. Ya bercanda nih. Udah ada Blood Rage di tangan Bang Wiraur kali ini. Dan juga ada Eye of the Phoenix yang ready di tangan Tianex. Radiance lagi-lagi bakal dibuka. Tapi sama L kali ini untuk mengecek Vision terlebih dahulu. Ada Wild Growth bakal dilemparkan. Ada satu semak juga coba untuk dibuka oleh L. Untuk ngasih tahu posisi dari pemain-pemain dari Kagendra. Ya, dan ini perbedaannya lumayan signifikan ya guys. Kalau misalkan Guyu itu selalu ambil Pure Sky di awal item. Dan Wirau masih mendapatkan on point smite. Tianex membuka satu Fate Rewind-nya untuk pulang. Karena sudah tidak bisa kontes lagi. Dia punya smite agak sedikit telat, 80 detik buff Tyrant yang dimiliki oleh tim Kagendra. Ini menjadi plus point jika mereka mau ajak lagi tim fight 5 lawan 5 atau skirmish 3 lawan 3. Iya, dan Kagendra kali ini semakin meyakinkan. Network Gold memang masih diungguli sama teman-teman Dominator, tapi kenapa warnya lebih kuat Kagendra? Dan kali ini Kagendra bakal coba untuk menahan kembali pergerakan-pergerakan dari Dominator. Apalagi mereka udah dapetin high ground milik Dominator di bagian top lane. Tianex masih butuh item lebih sih Riz buat nahan lebih lama lagi ini. Tapi kalau misalkan lawannya Anfang ya pakai Soyue di late game. Piercingnya 50 peluru pertama tuh kalau misalkan dia punya stack. Sakit banget. Iya, bocor pasti ya. Bocor. Pasti, Tianex bocor. Dan sejauh ini ya, Tianex itu selalu masuk ke dalam mode range-nya juga untuk main aman. Dan sekarang Guyu coba buat keluar, di belakang ada Wira, sudah ditungguin Crossblade Suppression dan juga satu Electrifying Charge untuk mengamankan lifesteal. Nampaknya Kagendra saat ini masih mengamankan dua kandidatnya atas seorang Guyu, lihat. Terus sekali dia masih punya ini ya, Furball tadi ya, yang dilempar George Mobilization. Udah ada Frozen Blade, ada Venomous Staff juga, Soyue otw ke arah Daybreaker kali ini. Bisa juga Doomsday sih, kayaknya dia bakal bikin ininya dulu tuh, apa namanya, panah resepnya dulu buat Daybreaker, sedangkan dia ada resep buat ke arah Doomsday. Jadi dia bakal ke arah attack speed. Dan Tyrant Enhance kali ini bakal langsung di setup sama tim Kagendra. Tianex maju dengan Leap of Fate, dengan mode melee-nya, membuka sebuah furball dan didorong Guyu-nya Riding to Win.
dikasih dorong dulu. Lebih tepatnya kena satu buah knockback lah. Dan Tyrant bakal langsung di start aja di saat yang sama Ihans bakal coba dorong bagian atas. Bakal dibuka lagi Radiance, buat Ismaibor juga keluar, bakal langsung dilemparkan Furbolnya. Wirau mode malam, bakal mendapatkan satu buah. Wah, Tyrant kali ini di steal oleh Wirau, namun Dominator tidak mengalah. Masih ada Battlefield Command, bakal kasih Royal Ambition kali ini. TNX masih bertahan, namun Tyrant Shadow diambil sama Bang Wirau. Tidak disangka-sangka, Lihan, yang kita biasanya lihat smite-nya begitu tidak on point. Tapi ternyata sekarang masuk ke dalam stealing mode. Kita lihat dari tim Kagendra dengan dapatnya satu Shadow Tyrant buff. Dominators, kemungkinan besar mereka tidak akan meladeni tim fight selanjutnya. Walaupun memang Wirau hilang, tapi 4 player dari Kagendra saat ini lagi dalam mode yang tidak begitu aman. Kenapa? Karena resource mereka udah pada nggak ada, HP mereka juga nggak semuanya full. Kalau diajak 5 lawan 5, resiko yang gede banget dan Guyu terpick off. Dan lagi-lagi mereka mendapatkan space untuk mendapatkan satu unit tower di sana. Wah, ini kok makin bahaya nih makin lama. Kagendra semakin menyeramkan teman-teman. Dan mereka sudah bisa nge-press lane-nya meskipun ya Dominator lagi-lagi nih net worth gold-nya memang lebih tinggi dibandingkan Kagendra. Cuman damage dealer dari Dominator ini ya Jerl dan juga Aham yang dimana Jerl aja nggak punya stack. TNX bakal coba untuk nahan kali ini, Fate Rewind terpaksa dibuka duluan. Ada satu buah Azure Golem yang diambil, couple blades gagal untuk ke kontes secure Azure Golem milik Dominator. Dan Overlord kebuka. Kayak frontline-nya terlalu banyak gitu. Ada Agudo, ada Furbolnya, ada Lianpo, belum lagi ada Hans, Liubang. Lanfengnya free banget, Pak. Betul, setuju. Ini frontline-nya banyak banget, cuman ada Lanfeng aja yang bisa apa ya, jadi bahan killable players lah untuk tim Dominators. Ini juga it's about time sih menurut gue, Lihan. Dari Heino, dia plus poinnya adalah ketika dia belum buka Fate of Rewind. Fate Rewind. Jadi untuk nahan banyak damage itu enak, tapi ketika dia udah pakai ultimate tersebut, dia bakal sulit buat nahan damage lagi karena udah pasti ada efek ketakutan karena di sana dia nggak bakalan selamat. Apalagi beberapa anti regen yang dipunya sama tim Kagendra udah pasti dibuat. Ini tentang Aham dan juga Jerl. Lagi-lagi mirip sama seperti game sebelumnya ketika mereka menggunakan Arlie dan juga Nua. Betul, apalagi udah jadi Sun Chaser ya di tangannya Lanfeng. Dan mereka juga punya banyak banget frontline, jadinya pasti bakal enak banget. Kecuali sini TNX mau agak gila ya. Melakukan stealing menuju ke arah pit. Cuman dia harus mode melee sih, jadi kayak maju ke depan. Tapi Tremor Smash bakal ngangkat 3 pemain Splendor di sana. Dibantu dengan Battlefield Command, satu orang Jerl tumbang bersama dengan L. Dominator, bakal coba tuh diruntuhkan. TNX gak bisa memberikan damage. Bang Wirau juga maju kali ini, double kill bahkan dari arah lu. Tinggal TNX dan juga Guyu yang harus menahan kali ini. Masih ada trade kill, Senko berhasil didapatkan. Wirau-nya low HP bakal dikejar. Ada wave yang jalan di bagian atas tapi Lanfeng gak kesentuh sama sekali. TNX masih bisa bertahan dengan regennya. Dibantu dengan lu, ditabrak Mamas dan juga berserem. Tapi damage, piercing dari Soyue Lanfeng begitu menyakitkan. Membuat TNX harus tumbang di sini, bahkan Guyu juga akan hilang. Ini bakal menjadi ancaman karena ada wave di bagian atas. Apakah akan Ace masih bisa bertahan? Guyu sendirian tapi gak bisa. Mungkin ada Jerl di sini, tapi Gunmo tanpa stack. Bakal coba untuk defense, masih bisa di-clear dan Kagendra akan disengage. Kuat banget Guyu, Pak. 1v4 situation dan masih nahan selama itu dengan lifesteal yang dia punya dari Electrifying Charge. Dan kita lihat sekarang posisi momen lagi ada di tim Kagendra lagi. Mereka udah bisa dapetin satu Overlord secara gratis dan di team fight sebelumnya juga mereka bisa mendapatkan free momentum untuk Lanfengnya. Dengan bisa 3 kali escape tool dari ultimate-nya Lanfeng, itu membuat Dominators agak sedikit kesulitan karena mereka punya Jerl dan juga Aham tadi di dalam team fight kurang begitu prima dari segi positioningnya. Jerlnya kena ke dalam The World Is My Board, terus di follow up juga pakai Lu di sana dengan Tremor Smash dan Hans yang tiba-tiba datang dari langit. Dan itu yang bikin tim Kagendra punya guarantee win sih di dalam team fight sebelumnya, Lihan. Wah, ini berat ya teman-teman ya. Karena Heino Jungle memang sebenarnya bagus ya meta di era Brazil. Cuman kayaknya Kagendra ini bukan Kagendra yang kita kenal sebelumnya, ngeprank mereka ini. Dan TNX udah half HP, sakit banget damage-nya. TNX harus mundur dengan Fate Rewind tapi udah ada Tremor Smash bersama dengan sebuah Battlefield Command sekali lagi. Meskipun Aham dapetin Senko tapi bertukaran gak nguntungin buat Dominator. El dan juga Aham harus tumbang begitu saja. Meskipun ada Guyu yang berhasil untuk numbangin Senko, tapi ini gak ngimbang, gak adil tentunya untuk Dominator. Iya, ditambah ini akan menjadi 4 lawan 3. Jerl, TNX adalah hero best defense. Kita akan lihat aja seperti apa pamor mereka untuk saat ini. Jerl masih memiliki beberapa couple blades di tangannya. Mid lane benar-benar bolong. TNX masih memiliki ultimate atau enggak? Ternyata enggak.
ini bakal di let go. Dan betul, all high ground tower milik Dominator sudah habis. Tinggal kita tunggu aja Super Minion pada spawn dan membantu tim Kagendra untuk close the game. Tapi mereka juga masih memiliki satu chance untuk close the game karena di sana Tremor Smash dan juga Battlefield Command. Combo yang nasty dari Kagendra terjadi kali ini. Shutdown untuk Lanfeng. Tapi mereka masih bisa melakukan endgame karena masih ada wave juga di sebanyak 2 lane. Tapi ternyata hero mereka satu persatu tumbang. Shutdown dari Jerl untuk Hans. Sekali lagi Dominator masih bertahan sekuat mungkin. Dan ada Tyrant yang terbuka, Kagendra bakal coba untuk memanfaatkan timing di saat tim Dominator melakukan defensif. Tapi Tianex bakal maju, dikasih Rock is my board, tapi dia masih bisa nge-spite. Harusnya Tianex masih bisa, atau masih belum bisa untuk mendapatkan Tyrant-nya kali ini. Wiro bakal dikejar, ada Mulberry Power, taking liberties dari Senko menyelamatkan. Scepter of Fate yang gak sakit, Lu-nya masih bisa nahan damage. Dan mungkin saja kali ini Dominator gak bakal bisa dapetin satu pun pemain dari Kagendra lagi. Gokil Pak, permainan dari tim Dominators masih belum usai. Mereka masih berusaha, effort mereka tinggi banget Lihan untuk mempertahankan game. Dan kita lihat juga cuplikan yang dia punya. Playstyle dari Dominators bagus untuk menahan Crystal. Tapi kita masih belum tahu mereka bisa extend gamenya apa enggak. Betul, ini kayak game yang sebelumnya tadi ya, sampai tempas sekali mungkin saja. Dan kali ini kalau kita lihat dari arah map, Dominator bakal defense. Dan apapun objektif yang ada di depan pasti bakal nguntungin banget buat Kagendra karena wave-nya lagi dipegang sama mereka. Damage-nya bener-bener kurang banget karena emang Jerl dari awal ya. Dari kemarin pun kayaknya Gunmo-nya emang kurang bisa terlihat spotlight. Kayak sampai sekarang pun ya marknya baru 3 Pak. Baru dapat kill 1 sama assist 2. Jadinya Gunmo-nya harusnya ya meskipun sakit lah ada Void Staff dan lain-lain. Cuman karena terlalu banyak frontline kali, apalagi ditabrak terus dia kan sama Battlefield Command, sama Tianpo juga dengan Tremor Smash-nya. Dan kali ini wave-nya udah mulai masuk ke arah pertahanan dari Kagendra. Di belakang udah ada Guyu yang melihat untuk nge-flank, bahkan nangkap satu pemain, masih ada Royal Ambition. Dominator masih menahan, tapi orang dari Senko-nya udah low SP, bakal langsung ditabrak lagi, tapi sayangnya Guyu gak bisa menahan lebih lama, masih punya Force Suppression. Lu udah pulang, tapi Aham dapetin Lanfeng, sang damage dealer dari Kagendra. Namun wave sudah semakin banyak. Dan Kagendra memilih untuk mundur untuk mengambil Overlord terlebih dahulu. Masih hidup itu Guyu, nahan damage segitu banyaknya. Gila! Ini anak ajaib bro. 2 team fight 1 lawan 4. Dan tadi dia sebagai inisiatornya masih hidup juga. Gila, Lanfeng berhasil diamanin oleh tim Dominators. Ini membuat Kagendra harus ngerem dulu mainnya. Apakah mereka akan all in dari area of effect sisi yang mereka punya? Ada George Immobilization dan juga Ahem. Masih mendapatkan satu Overlord dan Dominators at least aman. Nafas mereka diperpanjang untuk di game ini, Lihan. Masih bisa ya, nggak kena asma tentunya, apalagi menunggu Tempest Dragon. Dan kali ini dari arah Lu bakal coba untuk sekuat mungkin bertahan. Magma Slam dan juga Berseram sudah dikerahkan. Tower bakal coba di Flaming Palm. Tapi dari arah tim Dominator juga harus ngurusin wave mereka sih. Di bawah juga ada yang jalan. Dan ini harusnya udah pada full item. Kecuali mungkin roamingnya ya, roaming atau mungkin mid lane kayak Senko masih belum ada item lagi. Musuh mereka sekarang tinggal respawn time dan juga kayak nabung sebanyak mungkin untuk Siege Sanctuary. Dan tiba-tiba Lu udah mulai maju berserem Mas karena Tianex mau nggak mau Fate Rewind harus dibuka kali ini. Tapi Fate Rewind terlalu dekat. Hampir tertangkap di belakang udah ada satu bos Stagger Charge. Stun di sana di depan sana udah ada Battlefield Command dan juga Tremor Smash lagi-lagi. Tianex tampaknya bakal hilang sebentar lagi dan L gak akan tolong. Tianex bakal ditarget, couple blades memang ada. Tapi Tianex akan menjadi korban dari Kagendra. 2 hilang kali ini. Gak jadi masalah, 18 menit menuju ke arah 19. Ada Tempest Dragon, harusnya masih bisa defense. Karena masih ada Ganenmo. Betul, dan teleport sign yang dipunya oleh Tianex ada di bus kiri dari Kagendra. Deket banget. Deket banget dan bakalan gampang mau di follow up. Lu lihat di sana, Lu tidak memiliki banyak HP dan bahkan Guyu akan hilang juga. Lanfeng berhasil mendapatkan kill, namun Wiro juga akan menyusul di sana. Tremor Smash gagal, ada 3 player Kagendra yang hilang, ada triple kill dari Jerl. This is gonna be the comeback for Dominator. Turun dari langit namun Ahem terlalu banyak resikonya Pak di sana untuk nerimain damage. Masih ditembak sama Lanfeng, Pak. Untung gak mati cuy Ahamnya. Di bawah ada high ground memang, diserang sama Naga nih. 10% damage tambahan untuk mendapatkan high ground, harusnya dapat nih. Harusnya dapat high ground di bagian atas. Sebentar lagi berhasil didapatkan. Gila, Domination seneng banget. Ini masih berat ya, 3 high ground bro hancur. Kagendra masih punya 2 high ground yang berdiri, tapi Tempest Dragon akan mereka ambil, akan mereka start secepat mungkin sebelum Wiro-nya datang. Karena ada trampolin. Ini kok bisa ke Wiro, bisa nge-steal.
bakal menjadi suatu mukjizat yang nyata. Tapi tidak, karena Tempest Dragon akan jatuh di tangan Dominator. Game makin sengit, Lihan. Dengan adanya high ground yang hilang, mereka tidak patah semangat. 80 detik, buff, shield, damage, dan true damage yang sakit banget akan jadi modal utama dari Team Dominators. Melakukan endgame kali ini, domination di belakang kita juga sudah mulai mensoraki, semangati player dari Dominators juga. Ada 3-lane push dari Team Dominators kali ini. Inner tower mid lane menjadi incaran dengan 2.400 per flaming palm. Itu sakit banget, Lihan. Yes, dan Dominator masih pelan-pelan nahan. Dari tim Kagendra punya Liu Bang, bisa ada winning condition untuk melakukan split push. Tianex udah maju dengan leap of faith-nya, dia maju sejauh mungkin. Fate rewind dibuka, tapi di belakang udah ada Lian Pool lagi dengan Tremor Smash. Battlefield Commander-nya diincar, Elnya low HP lagi. Couple Blades, Flaming Palm dari Rahab berhasil menumbangkan Hans kali ini. Dan masih ada mid lane Naga yang bisa mereka manfaatkan. Masih ada Guyu dengan Force Suppression-nya. Langsung nangkep dia ke flash, dia Storm Strike. Dan kali ini Kagendra bakal dibikin mundur. Masih ada seorang Lu yang maju dengan Burst Slam dan juga Magma Slam. Lanfeng yellow HP, Lu bakal hidup kembali tapi dia mungkin masih selamat karena masih ada tower di sana. Rampage untuk Aham dan Kagendra bertahan sekuat mungkin. Crystal belum ke-expose, Wirawa akan tumbang, Aham akan hidup kembali dan Lanfeng akan mati bersama dengan Crystal akan diincar oleh kawan-kawan dari Dominator. Bakal mengalahkan match poin 3-2. Oh my god! Comeback is real! Permainan yang sangat baik sekali. Ini memuaskan kita semua karena 3 high ground yang dari awal sudah diamanin oleh tim Kagendra itu nampaknya sia-sia semuanya, Cimomo. What a game, what a match point dari Dominator. Masih menunjukkan kekuatan mereka mendominasi benar-benar luar biasa di game yang ke-5. Dan kita bakal melihat seperti apa nanti Kagendra membalaskan di game yang berikutnya. Karena match point di tangan, berarti tinggal 1 langkah lagi